Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziz Miftahul Rizky SPD, mengajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMAN 1 Citerep, Kabupaten Bogor, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di LPTK Universitas Pamulang. Adapun nomor PPG saya yakni 201503273164. Saya hari ini, hari Selasa tanggal 15 Agustus akan melaksanakan uji kinerja di SMAN 1 Citerep. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Ya, hari ini kita berjumpa lagi pada pelajaran pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila itu adalah pendidikan satu-satunya yang mampu membentuk warga negara menjadi warga negara yang mengerti akan hak dan kewajibannya. Oh, ini udah disiapin ya oleh ketua kelas ya? Terima kasih ya. Jadi hari ini materi kita tentang Pancasila. Sebelum kita mulai, saya ingin ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas 10-1. Siap. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa untuk kejadian tanggal yang masing-masing. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sebelum kita mulai, saya akan absen kehadiran terlebih dahulu. Saya panggil, yang saya sebutkan namanya bilang hadir ya. Yusril Mahendra ada? Agnia, Nadine, Ukas, Fajar, Ilham Nur Maulana, Hadir, Pak. Nia, Winda Maya, Tika. Oh, berarti hadir semua ya, kelas 10-1 ya. Wajar ya, masih awal-awal. Mudah-mudahan kalian kedepannya juga masih rajin. Oke, kita mulai di sini. Ini adalah materi kita pada hari ini, anak-anak, tentang pendidikan Pancasila. Sebelumnya saya akan menjelaskan pada hari ini materi kita masih tentang elemen Pancasila. Kalau di dalam pelajaran pendidikan Pancasila kan ada 4 elemen ya. Ada elemen Pancasila, ada elemen Undang-Undang Dasar, terus ada elemen apa lagi? Kalian ingat gak? Ada Bhinneka Tunggal Ika, terus ada NKRI. Jadi pada hari ini kita elemennya adalah Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah menginisiasi, merancang, dan memprakarsai kegiatan bersama sebagai perwujudan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Lantas, kalian nanti memecahkan masalah yang terjadi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Kalian ingat gak, teman-teman, pelajaran pada minggu yang lalu? Ingat ya, nanti akan saya tanya. Tapi sebelumnya saya akan menguji jargon yang kemarin kita buat. Sekarang silakan berdiri semua. Oke ya, supaya kalian semangat, saya akan menguji rasa semangat kalian pada hari ini. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. SMAN 1 Citerep. Gemilang, gesit, mandiri, Ilmiah, cemerlang. Pendidikan Pancasila. Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI.
10, 1. Siap menjadi warga negara yang cerdas. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi ada beberapa materi pertemuan sebelumnya, tapi sebelum dimulai saya ingin kalian duduk per kelompok dahulu ya. Duduk per kelompok dahulu. Kelompoknya kemarin sudah dibuat, jadi kalian hanya tinggal duduk sesuai kelompoknya. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, 3 sini, 4 sini, 5 di paling belakang. Udah duduk per kelompok anak-anak? Siap sudah. Siap. Kelompok 1 angkat tangan. Oke, kelompok 1 diketuai oleh Yusril Mahendra. Kelompok 2? Hadir. Ya, diketuai oleh Ilham. Kelompok 3? Hadir. Diketuai oleh Fatur. Kelompok 4 diketuai oleh Rintan. Kelompok 5 diketuai oleh Dery. Nah, sekarang masing-masing ketua kelompok tolong maju ke depan kelas untuk menerima LKPD. Ini materinya. Kelompok 1 ini. Jadi, anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, saya akan mencari tahu nih, kalian masih ingat gak pelajaran pada minggu yang lalu? Pada minggu yang lalu ada 3 hal yang sudah kita bahas. Yang pertama tentang hakikat Pancasila, yang kedua tentang sejarah Pancasila, dan yang terakhir adalah arti Pancasila sebagai ideologi bagi bangsa Indonesia. Siapa di antara kalian yang berani mengungkapkan yang kalian ingat tentang hakikat Pancasila? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Ya. Betul sekali. Hakikat Pancasila adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Contoh, sila pertama bunyinya bagaimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti nilai yang terkandung di dalam sila pertama apa? Ketuhanan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung apa? Kemanusiaan. Ketiga, Persatuan Indonesia. Apa nilai yang terkandung dalam sila ketiga? Persatuan. Nilai persatuan. Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. ya, nilai yang terkandung? Kerakyatan. Kelima, Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Apa nilai yang terkandung dari sila? Oke, pintar ya. Itu adalah hakikat Pancasila. Diambil dari bahasa apa sih Pancasila? Bahasa Sanskerta. Itu karangan siapa tuh? Empu Tantular. Sama seperti Bhinneka Tunggal Ika ya. Itu diambil dari karangan Empu Tantular. Itu hakikat Pancasila atau hakikat dari 5 dasar yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Selanjutnya, siapa yang masih ingat tentang sejarah Pancasila? Oke, Dery. Oke, sejarah Pancasila ditemukan pada negara Ya. Adanya Empu Tantular, Pak. Betul. Pada zaman Majapahit abad ke-14. Iya, tepuk tangan untuk Dery. Jadi pintar ya, ke materi minggu kemarin kalian masih ingat. Nah, itu adalah sejarah tentang Pancasila. Siapa sih atau apa sih yang menjadi dasar dibentuknya Pancasila? Pidatonya siapa tuh? Kalian ingat gak? Pidato siapa? Insinyur Soekarno. Itu pada tanggal berapa? 1 Juni 1945. Makanya tanggal 1 Juni 1945 kita peringati sebagai Hari Pancasila. Terus yang terakhir nih ya, karena materi yang minggu kemarin itu berhubungan dengan materi yang sekarang. Sekarang mengenai arti Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Siapa yang masih ingat? Oke, Rintan, silakan.
Sebagai ideologi bangsa ini, Pancasila maksudnya ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu eidos atau gagasan, dan logos artinya berbicara atau berbicara. Jadi ideologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gagasan. Lalu ada juga nih ideologi menurut Mas Wardi Rauf. Dia menyatakan bahwa ideologi adalah rangkaian kumpulan nilai yang disepakati bersama untuk menjadi landasan atau pedoman dalam mencapai tujuan dan kesejahteraan. Iya, tepuk tangan nih. Berarti catatannya lengkap ya. Ideologi secara simpel itu adalah cara pandang suatu negara. Cara pandang itu berbeda-beda tiap negara. Dan ideologi satu belum tentu cocok untuk negara yang lain. Saya contohkan seperti ini. Kalian tahu ideologi komunis? Tahu ya? Siapa yang menggunakan ideologi komunis? Negara mana? Cina, Korea Utara, terus? Nah itu kalau ideologi komunis dipakai di Indonesia kira-kira cocok nggak? Kenapa? Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang taat terhadap Tuhan, bangsa yang percaya terhadap Tuhan. Kalau komunis, dia meniadakan adanya agama, dia menganggap Tuhan itu tidak ada, makanya komunis tidak cocok. Pancasila cocok nggak di Indonesia? Cocok, karena Pancasila itu pada hakikatnya berasal dari nilai-nilai yang sudah sangat lama sekali terkandung di dalam masyarakat Indonesia. Jadi gitu ya teman-teman. Pancasila cocok digunakan di Indonesia, tapi Pancasila tidak cocok digunakan di Korea Utara. Korea Utara yang kalian tahu negara seperti apa sih? Terisolir, negara terisolir, tidak boleh keluar ya masyarakatnya. Terus salah dikit, tembak mati. Kalau itu dilakukan di Indonesia, iya banyak orang mati ya. Iya. Oke anak-anak, udah sampai sini ada pertanyaan? Oke teman-teman semua, ini adalah materi pertemuan yang kemarin. Ternyata kalian masih ingat. Dan supaya jiwa nasionalisme kalian tetap terasah, saya minta kalian semua berdiri. Kita akan menyanyikan lagu yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Siapa yang udah tahu lagunya apa? Garuda Pancasila. Iya betul, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Saya minta Drijen di kelas ini namanya Winda Rina. Silakan Winda untuk maju ke depan dan pimpin lagu Garuda Pancasila. Kita nyanyikan bersama ya teman-teman semua. Hafal kan? Oke, kita mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Biarin deh, buat latihan. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Macet banget Bang Padel. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Saya akan memperkenalkan kalian tentang salah satu model pembelajaran, yakni model PBL atau Problem Based Learning, atau pembelajaran berbasis masalah untuk memecahkan masalah mengenai keterampilan menganalisis, pemecahan masalah dan keterampilan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Kalian sudah duduk per kelompok anak-anak? Sudah ya. Ada kelompok 1, 2, 3, 4 dan kelompok 5. Jadi masing-masing kelompok nanti memiliki tupoksi atau memiliki bagian khusus dari kelompok kalian. Tentunya kelompok 1 kalian merupakan kelompok yang fokus terhadap nilai sila Pancasila ke-1. Kelompok 2 itu kalian fokus terhadap nilai sila ke-2. Kelompok 3 fokus terhadap nilai sila ke-3. Kelompok 4 fokus terhadap nilai berapa? Keempat. Kelima berarti nilai yang kelima. Jadi kita akan melihat di sini. Kenapa, Bu? Ada beberapa masalah. Jadi saya ingin menyatukan persepsi kita mengenai masalah. Apa sih itu masalah? Ya, apa itu masalah, Rintan? Iya, betul banget, tepuk tangan dulu buat Rintan. Jadi, masalah adalah ketimpangan antara hal yang ideal terhadap realita. Itu yang disebut sebagai masalah. Dan masalah di sini adalah konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Ini adalah berbagai video, foto, dokumentasi dari konflik-konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Coba siapa yang tahu tentang tragedi Sampit? Ya, silakan, Udin. Tragedi Sampit itu adalah tragedi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di Kalimantan, yaitu di mana suku Dayak membantai habis suku Madura. Ya, itu karena apa tuh kira-kira? Karena terjadinya konflik antara suku tersebut. Nah, iya betul. Tepuk tangan dulu untuk Udin. Ya. Terus ada ini nih, ada bangunan yang menjadi monumen untuk memperingati tragedi kelam yang ada di Poso. Tragedi Poso. Nah, apa yang kalian tahu tentang tragedi Poso? Silakan. Ya. Poso tepatnya di Sulawesi terjadi konflik antar umat beragama. Konflik antar umat beragama. Umat apa aja? Islam Dengan Iya, iya betul. Tepuk tangan dulu untuk Raffi, begitu ya. Berarti kalian sering ya, kalian paham ya, ini adalah konflik-konflik yang terjadi di Indonesia. Sekarang pertanyaan gini, tragedi Sampit, kira-kira sila keberapa yang bertentangan dengan tragedi tersebut? Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Karena apa? Karena di dalam tragedi Sampit ini mereka perang saudara antara suku Madura dengan suku Dayak, gitu ya. Terus kalau tragedi Poso bertentangan dengan sila keberapa? Sila ke-1 itu tentang umat beragama. Jadi ini bertentangan dengan sila yang pertama. Jadi kalian nanti cari berita-berita terkait konflik atau tragedi yang ada di Indonesia. Kalian cari, misalnya tragedi Sampit. Kalian cari nih tragedi Sampit, terus kalian berikan solusi. Tapi solusinya itu harus berpijak dari nilai sila dari masing-masing kelompok. Jadi kelompok 1 berarti cari masalah yang berhubungan dengan agama. Begitu. Kelompok ketiga cari masalah yang bertentangan dengan nilai Pancasila ke-3. Bisa dipahami? Nah, begitu ya. Nah, teman-teman, dari foto-foto tersebut, itu kan foto udah diunggah di media, udah cukup viral ya. Nah, saya ingin bertanya kepada kalian, pernah nggak kalian mendengar atau mengalami konflik yang terjadi di dalam masyarakat? Dan setelah itu apa penyebab konflik tersebut? Lalu bagaimana solusi konflik tersebut? Dan bagaimana nilai Pancasila bisa digunakan sebagai landasan dalam memberikan solusi? Siapa yang mau menceritakan? Oke, Rintan, silakan. Jadi sebelumnya ini bukan cerita aku,
Iya. Tapi waktu di SMP aku pernah diceritain oleh guru agama aku. Gini ceritanya. Ya aku mau ketawa dulu kan. Iya. Ini kata guru agama aku, dia itu bertetangga dengan yang manis gitu. Saat waktunya tiba untuk sholat umat muslim, maghrib kalau tidak salah, itu selalu saja si manis ini nyetel lagu yang kenceng banget saat azan, seperti tersebut komplek tapi tidak ada perubahan gitu dari si pihak manusia ini. Selanjutnya hingga suatu hari terjadi, mungkin ini kehendak Allah kali ya, si Nanis ini waktunya aja kan seperti biasa dia nyalain lagu kan. Nah tapi dia mau mandi, nah pas mau mandi ini dia kan udah lepas baju dan segala macam, taunya mati lampu kan. Nah mati lampu dari lampunya itu dia keluar untuk nyalain saklar lampunya. Setelah dinyalain dia tuh kan karena buru-buru, si yang anduk dulu tuh areanya itu tuh lepas. Sedangkan saat itu umat muslim itu sedang OTW untuk ke masjid. Dilihatlah dengan banyak orang di situ, dia malu dan hingga akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari lingkungan tersebut karena kepala malu itu. Nah ya, itu adalah pengalaman yang pernah terjadi dan dialami oleh salah satu dari teman kalian tentang konflik yang terjadi antara umat Islam dengan umat Kristen yang terjadi di masyarakat. Masyarakat mana? Iya, masyarakat Tarikolot ya, Tarikolot. Nah, itu sebuah desa di dekat lingkungan sekitar kita. Nah, jadi kita lanjutkan lagi ya. Jadi pada hari ini kalian belajar cara memecahkan masalah. Yang pertama, jumlah siswa sudah dibagi menjadi 5. Jadi satu kelompok isinya 5 orang. Dan topik dari masing-masing kelompok itu, kelompok 1 tentang nilai Pancasila sila ke-1, kelompok 2 sila kedua, begitu juga dengan seterusnya. Lantas kalian cari masalah yang nantinya kalian akan tuangkan di dalam LKPD kalian, dan setelah itu masing-masing kelompok nanti mempresentasikan. Bisa dipahami? Bisa ya. Sekarang kalian silakan diskusikan mau permasalahan hal apa yang berhubungan dengan sila dari masing-masing kelompok kalian. Silakan berdiskusi. Ini sila ke-1 berarti cari kasus yang berhubungan dengan agama, ya, konflik agama berarti ya. Kalau kelompok 2 tadi nilainya apa? Kemanusiaan dan beradab. Cari konflik yang berhubungan dengan kemanusiaan. Boleh? Kelompok 3 tentang persatuan. Iya, Dayak dan Madura boleh. Kelompok 4 tentang? Ya, kira-kira konflik tentang kerakyatan itu apa? Gak apa-apa. Kelompok 5 tentang? Keadilan, Pak. Keadilan. Kira-kira permasalahan dari keadilan itu apa yang pernah terjadi di Indonesia? Diskriminasi pasien BPJS, Pak. Diskriminasi pasien BPJS ya. Oke, kalian cari beritanya dan kalian berikan solusi sesuai dengan landasan sila kelima. Nanti dipresentasikan. Oh ya, ditulis dulu nama kelompoknya ya. Ditulis dulu nama kelompoknya. Kita sekarang akan melihat diskusi dari kelompok 1 dan di sini juga saya akan menilai proses diskusinya. Kelompok 1 akan mengambil masalah tentang apa? Yang keras. terjadi di Tolikara, Pak. Tolikara, Ya. Papua. Itu tentang apa? Agama. Tentang agama. Oh iya, sesuai ya dengan sila yang pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Ya udah, kalian nanti buat solusi dari permasalahan tersebut yang berlandaskan nilai-nilai sila yang pertama. Bisa dipahami? Ada pertanyaan nggak?
Ada kendala? Nggak ada, oke. Saya menilai. Oke, kita ke kelompok 2. Kelompok 2 akan mengambil berita tentang kasus apa? Tentang kasus bullying Pak di salah satu sekolah. Tentang kasus bullying. Sila kedua itu apa sih? Kemanusiaan yang adil. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari kasus tersebut, kalian nanti cari solusinya yang dilandaskan dari sila kedua. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Nggak ada kendala ya? Oke, bagus. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok ketiga. Kelompok 3 mengambil berita tentang apa? Perang Sampit. Perang Sampit itu adalah perang antara apa? Suku Dayak dengan suku Madura. Itu bertentangan dengan sila keberapa? Sila ketiga. Sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia. Jadi kalian cari solusi dari perang Sampit tersebut berlandaskan sila ketiga. Bisa dipahami? Bisa ya. Ada kendala nggak di kelompok ini? Nggak ada? Cukup ya. Kalian boleh buka materi dari internet atau dari media yang lainnya. Dan di situ sudah saya berikan bahan ajarnya. Bisa kalian baca-baca lagi supaya kelompok kalian bisa menentukan solusi yang tepat dari permasalahan tersebut. Sekarang kelompok 4. Kelompok 4 mau berita tentang apa? Konflik panitia penyelenggara 17 Agustus dengan warga RT 1 Desa Saripolo. Nah, itu ya, itu pengalaman ya. Pengalaman pribadi. Nah, itu apa sih yang bertentangan dengan kejadian tersebut? Sila mengenai apa? Permasalahannya adalah warga yang keberatan dengan dana yang diminta oleh pihak panitia dan panitia tidak bisa mengerti kondisinya. Emang nggak dirapatkan dulu tuh pas menentukan? Emang biayanya berapa? Biayanya 40.000. 40.000. Itu langsung tembak aja atau rapat dulu? Apalagi itu salahnya itu nggak disosialisasikan juga. Nah, kalian kelompok ini cari solusinya terkait masalah tersebut. Bisa dipahami ya? Bisa ya, Winda? Oke, kita lanjut ke kelompok terakhir. Saya akan menilai jalannya diskusi dari kelompok 4. Ini kelompok 5 ya. Kelompok 5. Apa sih materi yang akan kelompok 5 ambil? Tentang keadilan. Kasus apa? Diskriminasi pasien BPJS dengan pasien apa sih namanya mandiri. Nah, menurut kelompok 5 ini apa yang menjadi permasalahan di antara keduanya? Apakah pelayanannya atau seperti apa? Pengalaman saya itu yang pertama pengalaman Pak. Kalau mandiri itu bisa dilayani dengan secepat-cepatnya. Kalau misalnya dengan BPJS itu harus Lama. sampai berjam-jam. Oke, kira-kira solusinya apa? Solusinya kita apa namanya ini? Pihak rumah sakit harus diberi ketegasan berupa Ya, yang jelas solusi tersebut dilandasi dari sila ke-5. Oke. Saya kira udah cukup bagus ya perkembangan dari diskusi kalian. Sudah selesai semua, LKPD-nya diisi? Sudah ya? Nah, saya minta ketua kelompoknya untuk maju ke depan untuk mengundi siapa duluan yang akan maju. Silakan, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Oke. Ya. Siapa yang mau maju duluan, yuk? Om Pimpa. Om Pimpa, silakan. Ya, yang keluar duluan, maju duluan. Ya, maju duluan berarti kelompok 1 dulu ya.
kedua. Iya. Jadi teman-teman semua mohon diperhatikan. Ini adalah kelompok 1, dia akan mempresentasikan permasalahan yang berhubungan dengan kelompok atau dengan nilai Pancasila nilai ke-1. Silakan dipresentasikan. Dibuka dulu. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan tentang konflik Tolikara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf Mahendra dan rekan saya. Nama saya peristiwa konflik Tolikara pada hari raya Idul Fitri pada tanggal 15 Juli tahun 2015 bermula dari kedatangannya kelompok orang yang berasal dari umat gereja Injil Musola Baitul Mustajab di Tolikara, Papua saat umat Muslim menggelarkan sholat Idul Fitri pada Jumat pagi. Mereka protes karena pengeras suara jamaah mengganggu acara mereka juga. Umat Injil ke arah umat kedatangan umat Gidi ke umat Islam secara baik-baik, namun tembakan aparat membuat rusuh sehingga membuat ada korban 1 di tempat tersebut. Dan di sini kita juga memberitahu upaya kasus kali ini. Ada 3 upaya yang kita temui. Yang pertama, pengembalian bangunan yang terkena konflik dan rehabilitasi. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang presentasi dari kelompok 2. Ya, kelompok 2 tentang sila kedua. Sekarang kelompok kedua akan mempresentasikan. Tolong jangan ribut dan nanti kalian utarakan 2 pertanyaan untuk kelompok 2. Boleh pertanyaan ataupun masukan. Silakan kelompok 2. Waalaikumsalam. Sebelum mempresentasikan dari kami, itu katanya dengan Rina, iya katanya. teman-teman dari kami ini akan dibawakan oleh kami. Saya menjawab Kang Fatur dari pertanyaan rekan-rekan bagaimana cara mengatasi solusi dari masalah tersebut. Nah, saya jawab, dengan adanya sikap kemanusiaan yang adil dan beradab, maka akan terciptanya kehidupan masyarakat yang saling mengasihi dan menghormati setiap individu tanpa memandang suku, ras, budaya, dan agama. Dengan demikian, maka kehidupan masyarakat yang aman dan tentram dapat terjadi di kehidupan bermasyarakat. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok kedua. Tadi udah ada 2 pertanyaan. Pertanyaan terakhir dari Fatur. Kita beri aplaus sekali lagi. Ya, sekian pembahasan materi yang bisa kami bawakan dari kelompok 2. Kami pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dari LKPD yang kalian kerjakan tersebut, silakan kalian scan dan buat dalam bentuk PDF dan kalian upload di
Google Drive berikut ini. Ini linknya sudah saya kirim ke grup kelas kalian, jadi kalian tinggal simpan di file ini. Bisa dipahami ya? Jadi di scan, di combine, lalu diubah dalam bentuk PDF dan kalian simpan. Dan selanjutnya kalian akan ulangan sebagai evaluasi dari pengetahuan kalian. Sekarang kalian tinggal buka LMS. Di situ ada materi tentang penerapan Pancasila. Ada 10 soal, nanti kalian kerjakan semaksimal mungkin dan batas minimalnya saya menginginkan 8 dari 10 soal yang betul. Anak-anak, saya berikan waktu kurang lebih 10 menit untuk mengerjakan evaluasi pengetahuan kalian tentang materi pada hari ini. Sekarang kalian buka LMS-nya, lalu kalian pilih elemen Pancasila. Di situ ada soal-soal yang berhubungan dengan materi hari ini, ada 10 soal. Silahkan kalian kerjakan. Ya, Rintan udah bisa dimulai? Ya, silakan login dulu. Di akhir pembelajaran hari ini, saya ingin melihat refleksi yang kalian isi di dalam jurnal refleksi yang tadi sudah saya bagikan. Sekarang silakan isi tentang jurnal refleksi tersebut. Saya akan mengukur bagaimana tingkat motivasi belajar kalian. Diisi ya. Ya, diisi. Ini nama kelas, jangan lupa dibaca dahulu jurnal refleksi tersebut, lalu kalian isi sesuai apa yang kalian rasakan. Kesimpulan dari materi pada hari ini, yang pertama, meskipun ada orang maupun pihak yang ingin memecah belah negara kita dengan mengganggu nilai-nilai Pancasila, tapi kita tidak boleh goyah. Keyakinan kita terhadap Pancasila tidak boleh goyah. Kita harus berpegang teguh pada Pancasila yang menyatukan Indonesia yang sangat luas ini. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai kerja keras dari para leluhur kita yang ingin Indonesia dapat hidup dengan damai dan hidup dengan tentram. Kita sebagai anak muda harus bisa selalu menjaga keutuhan nilai-nilai Pancasila agar tidak pudar karena budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia. Apalagi sekarang ancaman bisa datang dari mana saja, bisa dari internet, paham tidak benar, dan yang lain. Itu saja materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, sampai jumpa minggu depan. Sekarang silakan kalian beristirahat. Oke. Ya, sampai jumpa ya. Ya.